Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma tusirruna wa ma tu'linun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul ma'mun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyuna wa maulana Muhammadun wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsuna ma ba'du. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah perkenankan kita untuk bersama-sama melaksanakan ibadah di malam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di hari-hari ini adalah ibadah yang terbaik, ibadah yang benar-benar kita lakukan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan semata-mata kita mengharapkan ampunan Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dari Ramadan-Ramadan yang pernah kita lalui. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada qudwah hasanah kita baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mencontoh perilaku beliau khususnya di bulan suci Ramadan ini, sehingga mudah-mudahan Ramadan kita kali ini mendekati idealnya ibadah di bulan suci Ramadan. Karena sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik pedoman adalah apa yang sudah ditunjukkan oleh baginda yang mulia Rasulullah SAW. Sehingga izinkan al-fakir ilallah pada kesempatan yang terbatas ini untuk menyampaikan amanah dari panitia, menyampaikan sebuah tema tentang fiqh ibadah. Fikih tentang ibadah. Secara bahasa fiqhu bermakna fahmu. Yang namanya fikih itu adalah pemahaman. Jadi orang yang paham ilmu fikih, orang yang mengerti fikih adalah orang yang paham. Khususnya fikih ibadah. Tentunya fikih di dalam ibadah. Karena fikih itu banyak. Ada fikih ibadah, ada fikih sunnah, ada fikih siasa, ada fikih muamalah, ada fikih sirah dan sebagainya. Nah, karena kita konteksnya kaitannya dengan ibadah saum Ramadan, maka kita akan bahas tentang fikih ibadah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan dengan fikih ibadah adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah ad-daqiqah muta'alliqah bil a'mal ibadah. Yang namanya fikih ibadah adalah semua yang ujung-ujungnya kaitannya berkaitan erat satu dengan yang lainnya, terkait dengan semua yang kita lakukan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini misalkan saum Ramadan, berarti kita melaksanakan ibadah siam Ramadan, kita harus paham apa yang kita lakukan. Ibadah yang sedang kita lakukan ibadah apa? Apa yang kita pahami? Pertama tentang tujuannya. Yang kedua tentang tata cara pelaksanaannya. Kita juga memahami tentang hal-hal yang membatalkannya, serta sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran yang lainnya. Makanya karena kesempatan sangat terbatas, mungkin hanya mengingatkan kembali tentang apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini kita paham bahwa sebelum syiyam ada iman. Sebelum kita berpuasa, kita harus punya iman. Karena apa? Puasa adalah kewajiban bagi kita seorang muslim. Sedangkan iman sesuatu yang akan mendorong kita, sesuatu yang akan menguatkan kita, sesuatu yang akan memotivasi kita untuk mengerjakan sebuah kewajiban. Tidak mungkin bisa tegak sebuah kewajiban tanpa didasari iman. Tidak mungkin ada iman tanpa ada mahabbah, tanpa ada cinta, dan tanpa ada keinginan. Makanya para suami rela berkorban, mengorbankan waktu, hartanya, fisiknya untuk membahagiakan keluarganya. Karena apa? Ada cinta. Dan mengerjakan hal tersebut, mencari nafkah buat keluarga, mendidik keluarga, mengayomi keluarga, membimbing keluarga adalah kewajiban bagi seorang kepala rumah tangga. Maka karena memahami ini,
maka dia rela berangkat pagi pulang pagi bahkan. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah jadikan kita yang berkumpul di Masjid Al-Aqsa ini menjadi orang-orang yang benar-benar punya iman kepada Allah sebelum kita mengerjakan ibadah saum itu sendiri. Karena saum secara bahasa bermakna imsakun, menahan. Makanya para ulama fikih menyebutkan yang dimaksudkan puasa maka ada 3 rukun. Tadi secara prinsip imsak, menahan diri. Tapi rukun puasa menurut madhab Imam Malik hiya imsakun faqat, hanya sekedar menahan diri saja. Makanya siapapun yang menahan diri di dalam bulan suci Ramadan dari hal-hal yang membatalkan puasa, itulah orang yang berpuasa. Sehingga maka rukun utamanya adalah imsak, menahan diri. Lain halnya dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, bahwa ibadah saum itu rukunnya niyah wa imsak. Niat dan menahan diri. Bisa jadi apa? Kita menahan diri, tapi niatnya apa? Kita menahan dari makan dan minum. Kalau niatnya taqarruban ilallah, kalau niatnya ta'abbudan lillah, maka jadi ibadah puasa. Tapi lain halnya, mohon maaf, kalau kita hanya imsak, menahan diri dari hal-hal yang menahan diri dari makan dan minum, tapi niatnya bukan kepada Allah, tapi niatnya diet, niatnya untuk persiap kesehatan dan sebagainya, maka tidak masuk kategori ibadah saum di bulan suci Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, ini menurut ulama-ulama tadi. Tapi menurut imam kita Imam Syafi'i, rukun saum itu 3. Yang pertama niat, yang kedua imsak, yang ketiga as-shaim itu sendiri. Orang niat ibadah puasa, niatnya benar puasa. Yang kedua, dia juga imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Makan dan minum di siang hari serta berhubungan suami istri di siang hari. Tapi juga ada as-shaimnya, ada orang yang berpuasanya. Yang puasanya kudu ada. Makanya mohon maaf, orang yang sudah meninggal dunia, mereka nggak bisa puasa. Karena apa? Tidak ada lagi orangnya. Tapi kalau sedekah bisa dapat meskipun orangnya sudah meninggal. Infak meskipun orangnya sudah meninggal, bisa kita infak untuk yang bersangkutan. Tapi saum tidak diperbolehkan. Harus ada wujud, ada bentuk, ada orang yang melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Ini menurut Imam Syafi'i. Sehingga dari pemahaman ini mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa rukun puasa itu yang pertama niat kita karena Allah SWT, kita niat meninggalkan hal-hal yang tadi diperbolehkan di hari-hari selain Ramadan. Kita boleh makan dan minum di siang hari, kita boleh melakukan hubungan suami istri di siang hari, tapi karena kita ingin beribadah kepada Allah kita tinggalkan, maka ini menjadi bagian dari rukun puasa. Berarti kalau ini tidak ditegakkan, maka puasa kita masuk kategori puasa yang batal. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini terkait dengan rukun saum. Adapun dengan syarat-syaratnya, maka tentunya kita sudah memahami. Kita bersyukur alhamdulillah sebagai orang muslim, maka wajib bagi seorang muslim itu berpuasa. Berarti kalau ada di tengah bulan suci Ramadan, ada seorang muslim tahu-tahu di tengah Ramadan dia riddah, dia menjadi orang yang keluar dari agama Islam, meskipun dia puasa sampai akhir Ramadan, maka tidak sah, batal puasanya. Waliyadu billah tsumma na'udzu billah. Dan Allah kokohkan iman kita, Allah kuatkan iman kita, amin ya rabbal alamin. Ini satu contoh, orang yang riddah maka tidak sah puasanya. Termasuk juga yang akil. Kalau detik ini sampai hari ini kita masih menjadi orang yang berakal, nalarnya masih ada, waliyadzubillah, karena sakit dan sebagainya akhirnya kita koma, maka tidak wajib yang bersangkutan puasa. Tidak wajib pula kalau orang yang punya Alzheimer, punya pikun dan sebagainya. Kenapa? Tidak ada akalnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijaga akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hidup kita, amin ya rabbal alamin. Termasuk juga balik, orang yang balik, siapapun dia. Apakah mungkin orang dewasa tahu-tahu tidak menjadi balik? Mungkin saja. Kita nggak tahu. Di perkembangan zaman yang luar biasa, begitu pula perkembangan kedokteran juga luar biasa. Di satu sisi juga
perkembangan medis juga sangat luar biasa, penyakit pun bermacam-macam. Ada orang yang la samahallah usia sudah dewasa, tahu-tahu mendapatkan musibah, daya akalnya, fisik umur biologisnya dewasa di atas 20 tahun, tapi cara berpikirnya, cara nalarnya seperti anak-anak usia 5 tahun dan 7 tahun. Maka orang-orang yang semacam ini meskipun fisiknya dewasa, kalau tidak berakal, tidak balik, maka tidak punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah jaga diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang bisa merusak ibadah saum kita. Terakhir, Mas muslimin yang taala, ayo mumpung kita berada di bulan suci Ramadan, ini masih awal, kita perlu menguatkan iman kita. Ini sedikit melenceng karena tadi diskusi dengan panitia tadi malam harusnya Ustaz Daud Rosid yang menyampaikan tema tentang akidah, maka sedikit saya minta izin bahwa tadi diawali dengan iman. Penting bagi kita menjaga keimanan kita. Iman kepada Allah akan melahirkan motivasi kita beribadah. Iman kepada Allah akan melatih diri kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Yang penting itu bukan kita mengaku ikhlas, tapi yang penting adalah kita diakui keikhlasan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman kepada Allah menjadi kunci keberhasilan seorang dalam mencari ridha Allah, mencari kebahagiaan akhirat. Makanya wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang kita kejar adalah akhirat. Karena akhirat suatu hal yang pasti, tapi jangan lupa kita meninggalkan, jangan lupa kita lupakan kehidupan di dunia, karena kita juga butuh dunia. Orang akan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda-beda, dan perbedaan cara itu akan terpengaruh dengan orientasi yang menjadi tujuan utamanya. Kalau orang hidup tujuannya Allah, maka insya Allah cara yang dilakukan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT. Tapi orang-orang yang punya tujuan bukan karena akhiratnya, bukan karena Allah, maka dipastikan cara yang dilakukannya pun biasanya akan melenceng dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga perlu menguatkan iman kita kepada para malaikat. Karena dengan kita beriman adanya malaikat yang mengawasi kita, maka mudah-mudahan lahir tadi perasaan bahwa kita diawasi oleh para malaikat. Kita bisa sendiri dimanapun dan kapanpun, tapi kita tidak bisa sendiri dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Yakini bahwa malaikat itu menyaksikan kita, malaikat itu mencatat semua perbuatan kita, malaikat itu semua merekam apa yang kita lakukan. Maka mudah-mudahan dengan saum Ramadan ini menguatkan muraqabatullah wa muraqabatul malaikah. Kita menguatkan bahwa Allah itu mengawasi kita, dan juga makhluk Allah yang bernama malaikat juga mengawasi kita, sehingga mudah-mudahan mereka senantiasa mengawasi dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di muka bumi ini. Namun tidak cukup dengan merasa pengawasan juga, kita juga butuh namanya pedoman. Makanya Allah paksa rela kita untuk beriman kepada kitab-kitab Allah, karena bagaimanapun kita butuh yang namanya pedoman, butuh sesuatu yang kita jadikan pedoman kehidupan kita, yang kita pegang teguh sebagai guidance buat kita semuanya. Apa guidance kita? Kitab-kitab Allah, Al-Quran yang paling khususnya. Saya mudah-mudahan hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita mempererat muamalah kita dengan Al-Quran, mempererat interaksi dengan kita dengan Al-Quran. Saya mudah-mudahan dengan eratnya interaksi kita dengan Al-Quran, kita menjadi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Namun kita paham guidance-nya, kita paham Al-Qurannya, tapi terkadang kalau kita tidak belajar dari sunnah Rasulullah SAW, kita bisa melenceng dalam aplikasinya. Makanya Allah paksa rela kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul adalah contoh real bagaimana cara menerapkan guidance yang sudah ada, cara menerapkan Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mudah-mudahan apa yang kita niatkan tidak melenceng dari yang apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak luput, kita pun juga harus beriman kepada hari akhir. Karena beriman dengan hari akhir, maka ini yang akan membedakan tujuan yang semua kita lakukan. Bisa jadi apa yang kita lakukan puasa hari ini tujuannya untuk kenikmatan dunia saja, tujuannya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi.
Tapi kalau kita beriman pada hari akhir, bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, mudah-mudahan ibadah kita pun sebagai sarana kita mencapai tujuan yang Allah kehendaki, bahwa kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ridha Allah di akhirat nanti. Dan tidak lupa, kita pun beriman kepada qada dan qadarnya. Kita beriman kepada ketetapan Allah. Dengan kita memahami ini, lahir dalam diri kita positive thinking. Kita berhusnuzon dengan semua yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Masyaallah mungkin ini Allah Ta'ala, kiranya ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan mumpung masih di awal Ramadan, ayo kita jaga energi kita. Kita jaga energi kita, jangan sampai energi itu kita habiskan hanya di awal Ramadan. Karena puncak dari Ramadan bukan di awal, tapi di akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan penutupannya. Kalau ada innamal a'malu biniyat, maka saya mengingatkan, ayo kita niatkan dari sekarang, kita maksimalkan Ramadan. Tapi ingat, yang paling penting adalah innamal a'malu bil khawatim. Soalnya amal ibadah manusia itu tergantung pada penutupannya. Mudah-mudahan awalnya semangat, di tengahnya tambah semangat, dan di akhirnya kita semangatnya habis-habisan dalam nanti mengejar kebaikan-kebaikan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah tadikan kita di Ramadan kali ini menjadi orang-orang yang diterima saumnya, diterima segala amal ibadahnya, dan Allah tadikan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.